Yo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue, Eki Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di Nalar Live, Jakarta untuk menghadiri acara perkenalan tablet perdana Oppo di Indonesia, yaitu Oppo Pad Air. Oppo Pad Air ini sebenarnya baru akan meluncur menjelang akhir tahun 2022, tapi sebelumnya Oppo menggelar acara perkenalan ini supaya kita bisa lebih tahu tabletnya secara lebih mendalam. Nah, kayak gimana tuh? Langsung aja kita lihat. Oke Sobat Tekno, jadi ini dia calon tablet pertama Oppo di Indonesia, yaitu Oppo Pad Air. Nah, bentuknya seperti ini. Ukuran layarnya cukup gede ya, 10,36 inci dengan panel LCD. Kemudian resolusinya adalah 2000 x 1200 pixel. Pas gue genggam di tangan sih, HP ini kerasa lumayan ringan ternyata. Dan karena bobotnya juga memang kurang dari 500 gram, atau tepatnya sekitar 440 gram. Dari segi dimensi fisik dia juga nggak tebal-tebal banget. Ini dia ketebalannya hanya kurang dari 7 mili, jadi lumayan tipis. Hanya saja karena desain framenya ini dia flat, jadi mungkin kelihatan agak tebal ketika kita lihat dari samping. Tapi sebenarnya nggak tebal-tebal banget, malah cenderung tipis. Bagian bezel di sekeliling layar ini lumayan tebal juga ya. Ini bagian-bagian pinggirannya, bingkai layarnya. Dan di bezel bagian atas kita bisa melihat ada sebuah kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Penempatannya di sisi ini, jadi ketika kita pakai tabletnya dalam orientasi horizontal alias landscape, kamera depan akan berada di posisi atas. Nah, ini berguna juga sesuai dengan target marketnya Oppo, yaitu pelajar dan mahasiswa. Jadi ketika melakukan konferensi lewat Zoom gitu misalnya, maka posisi kamera depan akan berada di bagian atas seperti ini. Selain kamera depan 5 megapiksel ini, Oppo juga menyediakan sebuah kamera belakang beresolusi 8 megapiksel. Ini bagian belakangnya varian warna grey ya, by the way. Dan dia teksturnya ini kesat, frosted. Atau kalau kata Oppo, sandblasted. Dan ini juga ada line warna grey yang lebih terang sebagai aksen untuk menambah elemen desainnya. Untuk mendukung kemampuan multimedianya, Oppo turut menerapkan 4 buah speaker yang masing-masing diletakkan di sebelah kiri 2 buah dan sebelah kanan 2 buah. Jadi ketika tablet ini dipakai dalam orientasi landscape, keluaran suaranya akan stereo. Nah, ini bisa kita lihat ada grill speakernya. Sebelah kiri berdampingan dengan tombol power. Kemudian di sebelah kanan ini ada 2 grill speaker lainnya yang mengapit konektor USB-C untuk keperluan charging dan transfer data. Tombol volume juga ada di samping atau di bagian atas kalau kita pakai tabletnya dalam orientasi landscape. Dan di sini juga ada sebuah laci. Jadi laci ini memuat kartu memori microSD untuk keperluan ekspansi storage. Kalau yang paling unik dari fitur Oppo Pad Air ini yang pertama adalah interkoneksi, terutama interkoneksi dengan perangkat-perangkat smartphone Oppo. Kenapa? Karena kita bisa menampilkan layar yang ada di smartphone di layar tablet ini. Jadi kita bisa bekerja secara multitasking. Mungkin kita lagi menulis berita atau menulis artikel, kemudian kita mau berhubungan dengan WhatsApp dan lain-lain. WhatsApp-nya itu bisa ditampilkan di layar perangkat smartphone-nya ada di layar tablet ini. Yang kedua yang menarik adalah mengenai Smart Stylus ini. Jadi Smart Stylus ini tidak perlu pairing sama sekali. Jadi ini saya tanpa tanpa pakai Bluetooth apa-apa. Ini langsung bisa disambungkan aja. Jadi langsung bisa digunakan dan siap digunakan untuk menggambar, karena Smart Stylus ini punya tingkat sensitivitas 4096 dan juga ini hanya menggunakan satu baterai AAA dan bisa digunakan selama 1 tahun. Oppo Pad Air turut dibekali sejumlah aksesori pelengkap yang bisa dibeli secara terpisah, antara lain keyboard Bluetooth yang bisa digunakan untuk mengetik. Kemudian ada juga stylus yang bisa digunakan untuk menulis dan menggambar di layar dengan tingkat sensitivitas cukup tinggi, yaitu mencapai 4096 level tekanan. Stylus ini tidak bisa di-charge tapi menggunakan baterai AAA yang diklaim bisa bertahan selama 1 tahun. Untuk spesifikasi selebihnya, Oppo Pad Air ini menggunakan Snapdragon 680 sebagai motor utama. Kemudian baterainya berkapasitas 7100 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Lalu sistem operasi yang dijalankan adalah ColorOS 12 berbasis Android 12. Untuk varian memorinya masih belum diungkapkan versi mana yang bakal dijual di Indonesia, tapi detail-detailnya akan diungkap pada tanggal peluncuran perangkat ini di 28 November 2022. Nah, Sobat Tekno, itu tadi tablet perdana Oppo di Indonesia, yaitu Oppo Pad Air.
Harganya sih masih belum diketahui sampai video ini dibuat, tapi nanti kalau udah ada akan gue perbarui di videonya dan kalian bisa lihat di bagian deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.